Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Hidayaki Isdianto. Kali ini saya akan membagi tahu cara haji tamattu. Nah, sebelum itu, kalian pasti juga masih nanya kan, apa itu haji tamattu? Nah, haji tamattu itu adalah umroh di bulan haji, kemudian tahallul, dan kemudian ihram lagi pada tanggal 8 Zulhijjah. Nah, untuk itu kalian penasaran kan apa aja tata caranya? Oke, langsung saja. Oke, sebelum kita masuk ke dalam hajinya, kita pertama-tama mesti melakukan umroh dulu. Nah, untuk itu saya akan membagi tahukan tata cara umrohnya terlebih dahulu. Nah, untuk umroh itu diawali dengan ihram di mikot. Nah, untuk di mikot ini sendiri ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu adalah mandi sunnah, memakai pakaian ihram, dan kemudian sholat 2 rakaat jika sholat 2 rakaat ihram jika memungkinkan. Nah, untuk niatnya sendiri, umrah ada niatnya sendiri teman-teman. Nah, niatnya itu adalah labbaik Allahumma umratan. Nah, ketika kita telah mengucapkan niatnya, kita mengucapkan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak, sambil kita menuju Ka'bah teman-teman. Kemudian setelah kita sampai di depan gerbang Masjidil Haram atau Ka'bah lebih tepatnya, nah, kita bisa melakukan ibadah tawaf, yaitu teman-teman. Nah, kita masuk itu dari gerbang melihat Hajar Aswad. Nah, untuk gerakannya sendiri itu ada beberapa bacaan, tapi saya akan melakukan gerakannya dulu. Karena ini tawaf umroh, jadi kita itu harus itiba ya teman-teman. Apa itu itiba? Itiba itu gini teman-teman. Nah, jadi tangan kanan itu dikeluarkan ketika melakukan tawaf. Oke, langsung saja. Nah, ketika pertama kali kita melihat, kita harus melambaikan tangan kepada Hajar Aswad sambil mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu kita memutar. Nah, ketika kita berada di sini, kita harus membacakan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sampai di Hajar Aswad lagi. Nah, di Hajar Aswad ini kita mengucapkan Allahu Akbar sambil melambaikan tangan, teman-teman. Setelah melakukan tawaf 7 kali, kita bisa melakukan sholat sunnah di belakang makam Ibrahim, teman-teman. Nah, kemudian kita lanjut ke tata cara selanjutnya. Oke, teman-teman, lanjut ke tata cara berikutnya, yaitu sa'i antara Safa dan Marwah selama 7 kali. Sebanyak 7 kali. Nah, anggap aja ini awalnya di Safa ya teman-teman, ada tulisannya Safa. Nah, kita akan berjalan. Nah, ketika di Safa nanti ada tanda hijau, kita agak berlari kecil. Kemudian nanti ada tandanya lagi, baru kita berjalan lagi. Nah, adapun bacaan di antara Safa dan Marwah yaitu Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Nah, ketika kita sudah sampai Marwah, anggap saja ini Marwah, oke? Nah, kita mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, seterusnya juga begitu teman-teman. Hitungan 1 kali putaran itu bukan bolak-balik teman-teman, tapi dari Safa ke Marwah itu 1 kali, baru Marwah ke Safa itu 2 kali. Nah, begitu seterusnya. Nah, setelah kita melakukan seluruh rangkaian ibadah umroh, kita bisa bertahalul dan bisa terlepas dari larangan ihram sampai datang waktunya 8 Zulhijjah. Nah, untuk ihram sendiri nanti untuk ihram haji, kita bisa mikotnya itu ada di hotel atau tempat kalian menginap, teman-teman. Nah, oke, sekarang anggap saja sudah pada tanggal 8 Zulhijjah. Nah, sekarang waktunya kita ihram untuk haji, teman-teman. Nah, untuk bacaan sendiri adalah labbaik Allahumma hajjan. Nah, untuk talbiyah di haji ini itu disyariatkan sampai kita melempar jumroh akobah, teman-teman. Nah, setelah kita melakukan ihram haji, kita melanjut ke ibadah wukuf di Arafah. Nah, untuk waktunya sendiri itu dimulai dari tergelincirnya matahari sampai datangnya fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Nah, dan wukuf di Arafah sendiri adalah rukun haji paling utama.
Dan ada bacaannya juga ya teman-teman, selama kita wukuf Arafah, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Nah, setelah kita wukuf di Arafah, kemudian kita bermalam di Musdalifah pada malam 10 Zulhijjah. Nah, di Musdalifah ini kita mengumpulkan batu untuk jumroh nanti dan sholat maghrib dan sholat isya yang dijamak. Nah, setelah kita bermalam di Musdalifah, kita melanjutkan di siang harinya pada tanggal 10 Zulhijjah dengan melempar jumroh Aqobah selama 7 kali. Dan setiap satu kali lemparan kita mengucapkan Allahu Akbar. Misalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai 7 kali. Nah, setelah kita melempar jumroh Aqobah, kita melanjutkan dengan menyembelih dam. Dan menyembelih dam ini wajib untuk para orang-orang haji tamattu. Nah, setelah kita menyembelih dam, kita melakukan tahallul awal. Di tahallul awal ini kita memotong semua rambut. Nah, dan kita juga terlepas dari seluruh larangan ihram kecuali hubungan suami istri. Setelah kita melakukan tahallul awal, kita melakukan tawaf ifadah. Nah, tawaf ifadah ini sama seperti tawaf sebelumnya, cuma bedanya di sini kita nggak perlu mengeluarkan bau kita atau kita tidak perlu melakukan ittiba. Nah, setelah kita melakukan tawaf ifadah, kita melakukan sa'i haji. Dan karena ini haji tamattu, sa'i haji itu wajib ya teman-teman. Oke teman-teman, setelah kita melakukan sa'i untuk haji, nah kita bisa melakukan tahallul tsani. Nah, setelah tahallul tsani ini, kita juga terlepas dari segala larangan ihram, termasuk juga hubungan suami istri. Nah, setelah itu kita bermalam di Mina selama 3 hari, yaitu daripada tanggal 11 Zulhijjah sampai tanggal 13 Zulhijjah. Nah, di setiap hari-hari itu, dari mulai tanggal 11 Zulhijjah sampai tanggal 13 Zulhijjah, kita melempar 3 jumroh, yaitu apa saja? Yang pertama adalah jumroh ula, jumroh wusta, dan jumroh Aqobah. Nah, baru kita meninggalkan Mekah dengan melaksanakan tawaf wada. Oke teman-teman, setelah kita melakukan praktek haji, adapun juga rukun-rukun haji, wajib-wajib haji, sunnah haji, dan juga larangan-larangan haji. Oke, kita mulai dari rukun dulu teman-teman. Nah, untuk rukun sendiri, yang pertama adalah ihram. Nah, ihram ini yang paling pertama teman-teman. Jadi kita kalau nggak ihram berarti nggak sah. Nah, yang kedua itu wukuf di Arafah. Nah, yang ketiga itu tawaf ifadah, 4 sa'i, 5 tahallul, 6 tertib. Nah, maka kalau rukun ini ditinggalkan maka haji tidak sah. Nah, selanjutnya ada wajib-wajib haji. Yang pertama ada ihram dari miqat, 2 mabit di Musdalifah, mabit di Mina, 4 lempar jumroh, 5 tawaf wada, 6 tidak melanggar larangan ihram, 7 udah bagi tamattu. Jika ditinggalkan maka harus membayar dam. Nah, selanjutnya adalah sunnah-sunnah haji. Adapun sunnah-sunnah haji, yang pertama adalah mandi sebelum ihram, memakai wangi-wangian sebelum niat ittiba, terkhusus tawaf, apalagi umroh ya. Nah, kemudian ramal lari kecil di 3 putaran pertama tawaf. Dan kemudian perbanyak talbiyah, berlari muntazam, dan minum air zam-zam. Dan yang terakhir adalah larangan ihram, sesuatu yang tidak boleh dilakukan ketika kita berihram. Yang pertama adalah memotong rambut atau kuku, memakai wangi-wangian, menutup kepala bagi laki-laki, memakai pakaian berjahit bagi laki-laki, berhubungan suami istri, membunuh binatang buruan. Oke teman-teman, mungkin itu semua yang bisa dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, karena yang benar hanya datang dari Allah dan yang salah hanya datang dari saya dan syaitan. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.